Dia langsung amin. Terus dia langsung bilang, aduh jangan ke Poso. Baru aja saya dapat telepon, ada satu mobil lewat. Begitu diperiksa KTP-nya, dilihat agamanya Kristen. Itu dia bilang, dia bilang, nggak bilang dibunuh, bukan. Itu orangnya dicincang. Dia bilang, dicincang. Wah. Tapi saya nggak berani ngomong ke rombongan yang saya bawa. Ada opa-opa, ada ibu gembala, dan ada 3 pengerja di belakang. Karena saya takut kalau saya bilang, opa itu dicincang. Takutnya opa jantungan, opa langsung kolaps gitu. Jadi waktu setelah selesai ngobrol sama Bapak Gembala di Parigi, mereka tanya gimana? Lot, boleh orang lewat? Saya bilang, oh boleh, aman-aman kok gitu. Tapi kalau mau pulang juga nggak apa-apa, saya bilang begitu. Oh kalau aman, kita lewat aja. Jadi lewat. Nah saudara, begitu mau berangkat, saya berdoa begini. Itu 3 jam sebelum kota Poso. Saya berdoa, ya Tuhan, kasih turun hujan yang lebat sekali. Karena kalau hujan lebat, pasti orang-orang masuk rumah, nggak ada di jalan. Dan mobil kita bisa lewat dengan tenang. Setengah jam setelah saya berdoa seperti itu, apa yang terjadi saudara? Hujan turun lebat sekali. Aduh, saya langsung bersuka cita. Oh ini baru bilang Tuhan luar biasa. Oh senangnya minta ampun saya saudara. Saya bilang sama ibu gembala, tante lihat nih, hujan turun, doa kita terjawab. Oh senang sekali saudara. 17 itu masih 2,5 jam lagi sampai di kota Poso. Hujan sudah turun lebat luar biasa. 17 kilo sebelum kota Poso tiba-tiba hujan berhenti. Wah, untuk memastikan bahwa hujan berhenti, saya turun dan saya periksa. Betul saudara, bukan hujan berhenti. Di sini tidak ada hujan. Maka saya tanya sama mereka, gimana nih mau lewat atau enggak? Ya karena saya yang sopir, mereka bilang, terserah nggak ada yang setir. Kalau mau pulang lagi ke Palu ya boleh. Cuman saya ingat, aduh 8 jam lagi, 7 jam lagi saya harus kembali ke Palu. Saya udah sampai di sini, saya mesti kesana lagi, aduh capeknya minta ampun. Saya bilang ya udah kita jalan aja. Kemudian saudara kita jalan. Setelah jalan 2 kilo, tepatnya 15 kilo sebelum kota Poso. Sepanjang jalan itu saudara, sepanjang jalan itu basah dengan topi putih, baju putih, dan jenggot sedikit seperti kambing lah gitu. Dan semua bawa senjata, nggak ada yang nggak bawa senjata. Senjata yang paling kecil itu dipegang oleh anak kecil. Itu senjata itu celurit. Apa itu? Apa namanya? Sabit. Sabit. Iya, itu paling kecil itu. Saya baru situ saya lihat ada pedang yang panjangnya 2 meter. Ada tombak, bom molotov, panah sepanjang 15 km. Itu perjalanan yang terpanjang selama hidup saya. Dan saya lewat dan di tengah-tengah jalan itu sudah ditaruh drum. Jadi mobil kita harus siksak terus, siksak terus, siksak terus, siksak terus. Saya cuma tahu satu hal. Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun saya sudah berpikir, ya sudah kalau memang saya hari ini, hari terakhir hidup saya, apa boleh buat. Itu menegangkan sekali, saudara. Wah, itu pengerja di belakang, darah Yesus. Darah Yesus. Lihat bom molotov, darah Yesus. Lihat panah, darah Yesus. Itu kalau ada ember, saudara, penuh dengan darah Yesus. Wah, orang melakukan. Saya lihat, saya dengar, oma, itu udah mulai penuh Roh Kudus. Ada menegangkan sekali. Setelah sampai di kota Poso, tiba-tiba saya lihat di depan, ada pos pemeriksaan. Ini pos pemeriksaan, ini bukan polisi, tapi masyarakat di sana. Tempat di mana yang tadi pendeta bilang, dicincang. Gitu. Wah, itu menegangkan sekali bagi saya. Tapi saya ingat, saya cuma bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mobil di depan, mobil hardtop warna hijau, itu berhenti, diperiksa saudara, diperiksa. Padahal itu temannya mereka sendiri. Diperiksa, pedangnya itu dimasukin, dilihat apa ada apa gitu, diperiksa. Kami berhenti.
Setelah mobil hijau itu pergi, giliran mobil kami. Nah, saudara harus tahu mobil kami warnanya merah. Sedangkan itu perang disebut perang merah lawan putih. Kristen yang merah, yang seberang itu yang putih. Wah, saudara bayangkan itu, baru mobil aja warna merah. Begitu dia lewat, giliran mobil kami lewat. Saya mau injak gas takut, mau injak rem takut, mau injak gas takut, mau injak rem takut. Itu yang pengerja di belakang dari darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah. Sampai gak ada suara. Saya lihat opa di sebelah kanan saya, Jesus, 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 Jesus. Semua gak ada suara. Mengheningkan cipta gitu kurang lebih. Mau maju takut, mau mundur takut. Saya cuma ingat satu hal. Dalam segala sesuatu Tuhan juga ada di sini, turut bekerja. Dan saya maju pelan-pelan. Itu pos pemeriksaan kurang lebih 300 sampai 400 orang di sana. Dan semua bawa senjata. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu saya lewat, ada satu orang saja yang berkata, merdeka. Saya langsung, merdeka. Tapi semua orang matanya seperti dibutakan. 300-400 orang itu seperti dibutakan. Dan mobil merah kami lewat di tengah-tengah masa, tidak ada pelan, plus, hilang. Kok ada yang tepuk tangan ya? Haleluya. Haleluya. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu yang saya mau katakan dalam segala sesuatu. Amin. Dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan kritis sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita percaya ayat ini, kita akan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saudara, apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Hari ini kita ada di sini, kita mengucap syukur, ya, dalam segala sesuatu. Ya. Yang duduk mengucap syukur karena dapat tempat duduk. Yang berdiri mengucap syukur. Ya, karena mungkin sambil berdiri kita dengar firman. Ya. Dalam segala sesuatu, apapun itu, mari kita mengucap syukur. Karena kita percaya apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita, baik adanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Allah, mengucap syukur dalam segala sesuatu, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, dengan mengucap syukur, percayalah, ada kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang telah membuat kami menerima dan mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal ya Tuhan. Dan firman-Mu selalu benar. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mempercayai bahwa dalam segala sesuatu yang baik, datangnya dari Tuhan. Mempercayai bahwa dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja bersama-sama dengan kami. Taruh itu di hati kami saat ini ya Tuhan, supaya kami terus melangkah dari kebenaran kepada kemenangan, dari berkat kepada berkat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga sepanjang hidup kami akan terus mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat anak Moses yang Kau telah tambahkan usianya setahun 2 minggu yang lalu. Kami percaya berkat Tuhan yang ajaib, berkat Tuhan yang besar menjadi bagian anak ini saat ini dan seterusnya. Tuhan berkati hidupnya, masa depan yang Kau telah sediakan, sebuah masa depan yang luar biasa. Orang tuanya diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk membawa anak-anak mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Kami semua yang di sini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua itu. Alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.